Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Persoalan Hati. Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kedua ayat ini sangat ekstrim jika diterapkan secara literal. Jika ayat-ayat ini dipahami tanpa pemahaman yang benar, maka hari ini kita bisa melihat ada banyak orang datang ke gereja dengan hanya sebelah mata, atau dengan tangan yang buntung, atau mungkin dengan kaki yang pincang, karena anggota-anggota tubuhnya tidak digunakan dengan baik. Tentu firman Tuhan ini tidak bisa dipahami secara literal. Memang ada aliran-aliran Kristen yang memahami firman Tuhan secara literal. Misalnya Matius 5 ayat 41 mengatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Aliran-aliran Kristen itu melakukan firman Tuhan itu secara literal. Ketika mereka diajak berjalan 1 mil, mereka benar-benar berjalan sejauh 2 mil. Tepat seperti yang tertulis. Menurut mereka, memahami Alkitab itu tidak perlu tafsir-tafsir, tetapi pahami saja apa yang tertulis. Pasti itu yang lebih benar. Padahal Tuhan Yesus banyak menggunakan pengandaian, analogi, perumpamaan untuk menjelaskan maksudnya. Tentu ayat-ayat ini jika dipahami secara literal, agaknya kehendak Tuhan aneh. Mana mungkin Tuhan menghendaki anak yang dikasihinya datang ke gereja dengan mata yang sebelah atau dengan tangan yang buntung. Ada salah satu bapak gereja yang bernama Origen yang memahami Alkitab secara literal. Padahal dia adalah pendiri gereja, bapak gereja. Dia adalah murid langsung dari rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Origen memiliki nafsu seks yang berlebihan. Karena dia memahami firman Tuhan yang salah, akhirnya dia mengkebiri dirinya sendiri. Walaupun dia adalah seorang bapak gereja yang dihormati, tetapi pemahaman yang salah kita tidak boleh ikuti. Ayat ini tidak mungkin dipahami secara literal. Tuhan Yesus juga tidak akan senang jika melihat anak-anaknya menerapkan firman Tuhan ini secara literal. Ayat ini juga bukan persoalan fisik. Kalau mata kita yang salah melihat hal-hal yang tidak seharusnya, maka mata kita yang salah. Sebenarnya kalau dirunut, bukan soal mata, tetapi pikiran. Pikiran pun bukan akarnya, tetapi ini soal hati. Karena dari hati disitulah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan ini bukan persoalan fisik, bukan persoalan tangan, bukan persoalan kaki, bukan persoalan mata yang salah, tetapi perkara hati. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada dosa, tentu anggota-anggota tubuh yang lain juga akan berbuat dosa. Tetapi ketika kita mengarahkan hati ini kepada kebenaran, pasti anggota-anggota tubuh yang lain juga mengikuti kebenaran. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di ayat 29 dimulai dengan kata maka. Artinya kalimat ini saling berhubungan. Secara konteks, ini adalah soal hati. Mari kita merenung sejenak, kemana hati kita terarah? Ke kebenaran atau ke dosa? Tuhan Yesus memberkati.